Awas ki ulah dia, aing nge-record. Oh, jadi eta Udah backgroundan aing nama. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, NIM H1D016001. Di sini saya akan mendemokan sistem yang telah saya buat dalam tugas akhir saya. Nah, ini bisa kita lihat di sini merupakan halaman beranda dari sistem yang saya buat, yaitu aplikasi UMKM yang untuk Kabupaten Purbalingga. Nah, di sini pertama halaman beranda, kita bisa melihat ada slider website di sini. Kemudian di bawah slider tersebut ada preview tentang kami, tentang UMKM-nya itu sendiri. Kemudian di sini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk daftar menjadi UMKM. Kemudian di sini ada disclaimer dan ada produk terbaru yang dipublikasikan oleh pemilik UMKM. Nah, di sini juga kita bisa lihat lebih. Oke. Kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada menu produk. Nah, di dalam menu produk ini kita bisa melihat kategori produk dan juga subkategori produk, di mana kita bisa melihat produk berdasarkan kategorinya. Kita coba lihat di sini aksesoris, ada gel, ada kacamata, kemudian di bagian sepatu. Nah, kita juga bisa berdasarkan subkategori ya. Nah, ini misal produknya belum ada, tampilannya akan menampilkan seperti ini. Kita kembali lagi di dalam produk ini, kita juga bisa melihat ada nama produk, harganya, detailnya seperti apa. Nah, ini detail produknya seperti ini. Kita lihat. Nah, ini kemudian ada informasi produk, stoknya tersedia atau tidak, masuk ke dalam kategori apa. Kemudian ada informasi tokonya, siapa yang menjual, nama tokonya, alamatnya di mana, lokasinya di mana, emailnya apa yang menjual. Kemudian ada kontak WhatsApp-nya juga yang bisa dihubungi. Kemudian di sini ada deskripsi dari produk itu sendiri. Nah, di sini ada tombol untuk mengunjungi toko jika kita ingin melihat lebih jauh mengenai tokonya tersebut. Kita coba yang kedua ini, yang produknya sudah banyak. Nah, kita coba kunjungi tokonya. Ini tokonya namanya Sage Footwear. Ini deskripsi tokonya, informasi mengenai toko, kemudian produk-produk yang dijual di sini di bawahnya. Oke, kita lanjut ke menu toko. Nah, di sini menampilkan daftar dari toko UMKM yang telah mendaftar pada aplikasi UMKM ini. Ini ada list-listnya. Ini ada baru 5, ini sebagai contoh saja saya untuk menjalankan fungsional sistem. Kemudian kita juga bisa melihat detail tokonya. Kita coba lihat detail toko. Nah, seperti ini ada logo toko, produk yang dijual, informasi toko, dan deskripsi toko. Kemudian ke menu yang berikutnya yaitu buku tamu. Buku tamu ini merupakan tempat di mana pengunjung bisa menyampaikan pesan kepada pengelola website. Sini dengan mengisikan nama dan email, nanti akan otomatis pesan ini tersampaikan pada pengelola website, yaitu administrator. Ini merupakan contoh-contoh yang sudah saya buat, saya tes ini dari, dan juga administrator bisa membalas pesannya di sini. Ini pesan yang disampaikan oleh pengunjung, balasan administratornya akan muncul di bawahnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, itu tentang kami. Tentang kami itu menjelaskan UMKM, tentang aplikasi UMKM ini. Kemudian masuk ke halaman hubungi kami, menjelaskan mengenai kontak dari perusahaan yang bisa dihubungi. Ini ada alamat, telepon, email, dan juga bisa mengirimkan pesan di sini, yang langsung akan sampai ke email yang tertera di sini. Oke, lanjut. Kita coba, ada menu masuk di sini untuk login ke dalam sistem. Kemudian ada daftar. Nah, kita ketika ingin daftar, kita bisa mengisikan nama, email, kemudian nomor telepon, tipe akunnya. Kita ingin daftar sebagai apa nih? Sebagai pemilik UMKM kah atau sebagai pengunjung kah? Kita bisa memilih di sini. Kemudian ada juga form untuk inputan password dan ketik ulang password. Ketika sudah punya akun, kita langsung saja login, dan juga ketika kita lupa password, kita tinggal memasukkan email yang telah kita daftarkan pada saat pendaftaran tadi. Karena kita sudah punya akun, kita coba login ke dalam sistem. Jadi di dalam sistem ini terdapat 3 pengguna, yaitu administrator, kemudian pemilik UMKM, yang ketiga ada pengunjung website. Oke, kita login sebagai pemilik UMKM. Nah, di dalam sini kita bisa lihat dengan memasukkan email dan juga password. Coba masuk. Nah,
Kita masuk di sini. Yang pertama, di dashboard akan menampilkan informasi dari jumlah produk yang ada pada suatu UMKM. Kemudian menu kedua, di situ ada pengaturan toko. Di sini ada logo toko, kita bisa mengubah nama toko, skala tokonya juga, bidang usahanya apa. Nah, seperti itu. Kita bisa menampilkan di sini. Kemudian bisa mengupdate-nya di sini. Kemudian ada menu kelola produk. Di sini pemilik UMKM bisa menambah data produk. Nah, tambah data produk di sini. Kemudian bisa juga mengupdate data produk yang sudah ada. Misal kita mau mengupdate di sini datanya yang tersedia jadi tidak tersedia, kita simpan. Nah, kemudian bisa melihat juga detailnya, detail dari ini. Nah, detail dari produknya. Kemudian menu yang berikutnya itu ada kelola akun. Ini merupakan kelola akun pemilik UMKM-nya, akun pribadi ya. Nah, ini ada data pribadinya seperti itu. Kita juga bisa melakukan ubah password di sini untuk melakukan pengamanan akun. Ini profil kita. Kemudian kita logout. Kita coba masuk sebagai pengunjung website, yaitu Musli. Kita contohkan. Nah, ini juga pengunjung bisa mempunyai akun. Di sini bisa mengelola akun saya. Ini menampilkan informasi, bisa mengubah juga foto profilnya. Kemudian ada juga di sini ubah password. Nah, pengunjung juga bisa melakukan pengamanan terhadap akun dengan melakukan ubah password di sini. Oke, kita ke user yang ketiga, yaitu user utama pengelola websitenya itu admin. Kita coba masuk. Nah, ini tampilan pertama nih, dashboard admin. Menampilkan informasi jumlah pengguna yang terdaftar. Di sini ada jumlah pengunjung website yang terdaftar ada 4, pemilik UMKM yang terdaftar ada 7, kemudian ada totalnya yang terdaftar. Nah, ini merupakan informasi pemilik UMKM yang dijumlahkan berdasarkan skala usahanya. Jadi skala usaha ini ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kemudian daftar semua pengguna di sini ditampilkan dalam bentuk tabel, di mana ada pengguna yang aktif dan tidak aktif. Di sini yang aktif sudah melakukan verifikasi email dan sudah bisa login ke dalam sistem, sedangkan yang tidak aktif belum melakukan verifikasi email dan tidak bisa login ke dalam sistem. Di sini ada pengelolaan data pengunjung website. Kita bisa melihat data profilnya. Kita juga bisa melakukan action hapus di sini. Kemudian ada pengelolaan data pemilik UMKM di sini. Kita juga bisa menghapus dan melihat detail. Nah, ini detail informasi personal dan informasi dari tokonya sendiri. Kita juga bisa melakukan operasi penghapusan dan juga ada ekspor. Nah, ini ekspor ini dilakukan untuk melakukan mencetak sebuah laporan dalam bentuk Excel untuk diolah lagi lebih lanjut. Kemudian di bagian sini kategori produk, menu yang berikutnya. Di bagian kategori produk ini, admin dapat menambahkan produk dan juga dapat menghapus produk. Seperti itu. Ini contoh-contoh yang telah saya buat. Juga dapat statusnya tidak aktif. Seperti itu. Kemudian ada subkategori produk yang mana saling berelasi antara subkategori dan kategori produk ini. Tadi ketika di kategori produk statusnya tidak aktif, yang di sini juga menjadi tidak aktif. Namun ketika ada produk yang memakainya, misal kita contohkan aksesoris kacamata, ketika dihapus ini tidak bisa karena sudah ada produk yang memakainya di dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini bagian menu berikutnya itu buku tamu. Buku tamu itu berisi pesan yang dikirim oleh pengunjung website. Di sini admin dapat membalasnya berulang-ulang kali ya. Nah, ini pesan baru akan tercetak tebal dan juga statusnya bisa dilihat statusnya. Dan juga bisa melakukan penghapusan data di sini. Nah, kemudian menu berikutnya itu ada slider. Admin dapat melakukan pengelolaan slider website.
Sini juga melakukan penghapusan, tambah, dan update. Oke. Kemudian menu berikutnya yaitu mengelola konten website bagian tentang kami. Di sini misal hapus, update, diedit datanya, oke, simpan, jadi terupdate ya. Ini merupakan menu berikutnya menghubungi kami, itu berisi kontak-kontak UMKM. Di sini bisa diedit juga ya, bisa jadi 2, nomornya ganti. Nah, ini jadi juga jalannya fungsinya. Kemudian ada kelola akun UMKM. Di sini akun personal dari UMKM sendiri, ada informasinya. Namun di sini email tidak bisa diupdate ya, karena digunakan sebagai untuk login ke dalam sistem, jadi harus unik, tidak boleh berubah-ubah. Kemudian ada ubah password juga di sini sebagai pengamanan akun. Admin dapat melakukan ubah password. Nah, itu sekilas demo sistem yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.